Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sebanyak 82 kali Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng kata-kata salat dengan zakat. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Karena setiap kali berulang-ulang semenjak sampai 3 kali, bahkan ini sampai 82 kali, ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Oleh karenanya ada pelajaran yang tersirat yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan kepada kita. Sebagaimana kita menganggap ibadah salat itu penting, susah, gelisah hati kita tatkala ketika kita tidak melaksanakan ibadah salat, atau khawatir kita akan pemberian balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan kewajiban salat. Maka sejatinya ketika Allah gandeng ibadah salat dengan zakat, yang kita khawatir terhadap ibadah salat yang kita kerjakan itu, maka sejatinya seperti itu pula kekhawatiran yang harus kita timbulkan dan munculkan saat ketika kita punya kemampuan sampai nisab dan haul, tapi kita enggan membayarkan zakat itu. Padahal kita tahu zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ibarat seperti tidak sempurna keislaman seseorang itu setelah dia bersyahadat, mendirikan salat, maka kemudian tidak sempurna kalau dia tidak memenuhi semua yang ada di situ. Kita teringat jamaah sekalian, bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah yang telah menggantikan Rasulullah di masa kepemimpinan Islam. 2 tahun saja beliau menjabat karena memang usianya tidak panjang waktu itu menjabat. Apa yang beliau kerjakan? Selain daripada beliau memerangi orang yang memang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul yang setelah Nabi Muhammad SAW, maka ada aktivitas lain yang beliau kerjakan, yakni memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq ingin menceritakan kepada kita bahwasanya orang yang enggan membayarkan zakat itu adalah orang yang mencederai agama, orang yang mendustakan syariat ini. Maka bagi kita yang hari ini diberikan kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, yang alhamdulillah rezeki itu dititipkan kepada kita, maka sejatinya bayarkanlah zakat itu. Ada 2 dimensi yang akan kita dapatkan dari zakat itu. Yang pertama, dimensi spiritual, yakni bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara membersihkan harta kita yang di dalamnya disertai dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai ittiba'ur Rasul, bagaimana kita bisa mencontoh cara-cara Rasulullah di dalam membayarkan zakat. Apabila niat sudah baik tapi cara salah, maka zakat itu tertolak. Sebaliknya, niatnya betul, bagus karena Allah, caranya salah, itu pun tertolak. Atau sebaliknya, caranya betul-betul sudah benar mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, tapi niat hanya karena ingin mendapatkan pujian orang lain, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di tempat hati masyarakat, maka itu pun tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua daripada ibadah zakat ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk merasa peduli terhadap orang lain di sekitar kita. Maka dimensi yang kedua ini disebut dengan dimensi sosial. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan dalam Quran surah Ali Imran, bagaimana ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka bisa memberikan harta sebahagian dari apa yang dia miliki di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka mudah-mudahan dengan zakat yang kita sudah tunaikan, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pada maqam kedudukan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertakwa, kata Allah, dia sungguh mulia dan kemuliaannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Mudah-mudahan kita dapat mengambil itu semua dari sisi kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.